Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul kembali di Aula SMP Negeri 45 Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kita juga limpahkan juga kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Bapak dan Ibu semuanya, untuk hari ini ada kegiatan diseminasi dari Bapak Raden Rizky Ramdhani terkait kegiatan dari calon guru penggerak ya Pak Rizky ya. Dan untuk acara yang pertama kita memulai dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pandi kepadanya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar pada kesempatan kali ini kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah, mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pandi yang telah memimpin doa pada kegiatan di siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan di siang hari ini penuh dengan keberkahan dan dilancarkan dalam semua. Untuk selanjutnya adalah pembukaan yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 45 Bandung, yaitu Ibu Yuli Kartika Yuliani SPDMM. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rizky Ramdhani selaku calon guru penggerak dari SMP 45 Bandung. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP 45 Bandung yang mewakili ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada siang ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka ini mendukung salah satu kegiatan calon guru penggerak ya, di mana salah satu yang harus dilakukan adalah diseminasi informasi ya, diseminasi apa yang telah didapatkan oleh rekan kita, rekan Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan pelatihan guru penggerak ya Bapak Ibu. Dan pada kali ini adalah tentang budaya positif ya Pak. Tentunya Bapak Ibu, budaya positif yang ini kita harapkan akan tumbuh di sekolah kita ya. Yang saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah secara sekilas tahu apa itu budaya positif. Namun alangkah baiknya bila kita mendapatkan pengetahuan lebih dari apa yang telah didapatkan oleh Pak Rizky dalam pelatihan untuk dibagikan kepada kita semua, gitu ya. Sehingga diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada Pak Rizky, tetapi juga kepada saya selaku pimpinan sekolah ini, dan juga kepada Bapak Ibu, rekan guru semuanya. Dan diharapkan juga kita bisa menerapkan dan melaksanakan budaya positif di sekolah yang tentunya nanti imbasnya adalah kepada bagaimana proses pembelajaran kepada siswa-siswi kita berjalan dengan lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekilas pembuka dari saya. Untuk selanjutnya dimohon bisa kita saling menghormati, menghargai, kemudian bersaling beropini, karena ini adalah forum diseminasi yang dimana mungkin ini juga salah satu tempat bertukar pikiran, ya, bertukar pikiran Bapak dan Ibu. Untuk itu dipersilakan Bapak Ibu mengikuti dengan baik ya, dan silakan juga Bapak Ibu bisa berpendapat, beropini, dan berdiskusi dengan Bapak Rizky Ramdhani selaku calon guru penggerak. Demikian Bapak Ibu, cukup dari saya sampainya kepada Bapak Rizky. Selamat melaksanakan tugas Pak. Mudah-mudahan ini menjadi amal
pengetahuan kebaikan Bapak, di mana Bapak menyebarkan sesuatu hal pengetahuan yang positif kepada kita semuanya, khususnya SMP 45 Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah membuka dan turut mendukung kegiatan dari calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Raden Rizky Ramdhani. Dan untuk kegiatan selanjutnya langsung saja pemaparan materi dari Bapak Raden Rizky Ramdhani mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan SMP Negeri 45 Bandung. Kepadanya dipersilakan. Ya, mangga Bu. Ya, Profesor wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir. Dan ini memang apa yang nanti saya akan paparkan, moga-moga kita saling-saling saja di sini ya Bapak Ibu, karena apa yang saya dapatkan juga memang akan menjadi bahan ilmu juga bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu semua dan juga buat anak-anak kita. Jadi memang di sini ada kewajiban dari pemerintah pusat, terutama Kemendikbud, bagaimana apa yang kita dapatkan terutama dari kurikulum Merdeka terkait disiplin positif ini bisa menjadi hal yang positif juga bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, perkenalan sudah ya, nama saya mungkin sudah tahu, Bapak Raden Rizky Ramdhani. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah ini saya sudah terima sebulan kemarin, dan ini adalah sebuah materi yang luar biasa dari semua materi yang saya dalami. Bagaimana budaya positif ini adalah budaya yang harus kita kembangkan, terutama di SMP 45. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa yang kita harus pahami. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol dulu. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Jadi beberapa poin ini selama sejauh ke depan mungkin akan saya paparkan, sekaligus nanti ada beberapa praktek juga dari Bapak Ibu guru yang ingin melaksanakan apa sih segitiga restitusi itu. Sebentar, ini kurang respon. Sebentar. Ini kenapa? Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu dari kurikulum Merdeka ini, kita lihat bahwa yang namanya kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa ya Bapak Ibu. Nah di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensial dan juga berdiferensiasi. Apa maksudnya? Bahwa kita nanti di kelas harus bisa membuat pembelajaran yang berdasarkan kemampuan siswa, minat siswa, dan semua itu kita harus fasilitasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita alhamdulillah di SMP 45 sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, miskonsep tentang teori kontrol. Ilusi kita, guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi kita bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, terutama kepada murid. Ilusi kita bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah
yang seringkali kita terapkan, terutama kita sebagai guru, bahwa hal-hal seperti ini seringkali kita lakukan, terutama diri saya sebagai guru. Oke, sebentar. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon, yaitu dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya memberikan kontrol? Dari stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berbeda dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selainnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini juga pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang selanjutnya, ketika kalian dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya di sini menang dan menang. Jadi win to win ya, gitu. Ada win-win solution. Nah, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya masing-masing dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita selalu berpikir bahwa disiplin itu konotasinya negatif, padahal di sini kita lihat disiplin itu konotasinya positif. Makanya kita harus pahamkan dulu bahwa disiplin itu konotasinya adalah positif ya. Ini touch screen-nya kurang ini ya. Oke, kalau nilai-nilai kebajikan universal itu kita sudah pahami. Di Indonesia sebenarnya sudah kita kenal dengan profil belajar Pancasila: beriman bertakwa, mandiri, bernegara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Atau kita bisa tambahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini nggak bisa klik. Terima kasih. Alhamdulillah. Motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Di sini juga kita harus tahu kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, bertahan hidup, itu adalah kebutuhan fisiologis, sehat, rumah, makanan, dan biologis, yaitu ada reproduksi. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui dan didengarkan. Ketiga, kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Untuk disayangi, diterima, tetap terhubung dengan orang lain. Terakhir, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Jadi kita lihat anak-anak juga, mereka dihadapkan dengan kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Nah, di sini yang harus kita pahami, teori motivasi perilaku manusia itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kalau motivasinya eksternal,
itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada sebuah pertanyaan di situ. Kalau saya tidak melakukannya akan terjadi apa? Sementara yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kalau ini bentuknya hukuman, kalau ini bentuknya rewards. Jadi sebenarnya hal seperti ini itu adalah motivasi eksternal, bukan dalam dirinya masing-masing. Yang bagus seperti apa? Seperti ini, motivasi internal. Tujuannya apa? Tujuannya disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi memang saya juga lagi belajar ya Bapak Ibu, bagaimana memahamkan tentang motivasi diri, terutama memotivasi anak, terutama dalam dirinya masing-masing. Nah, di sini kita lihat ada perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman itu terkadang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, dan bersifat satu arah. Misalnya guru menghukum cuma satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Beda dengan konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Walaupun dia ada sepakatan, tapi ada ketidaknyamanan. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi dimantau terus sesuai dengan kesepakatan tersebut. Restitusi ini berbeda Bapak Ibu. Prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi alhamdulillah ini saya juga mendapatkan ilmu ini, karena tahap ke sini itu memang saya kadang baru sampai sini atau kadang-kadang tiba sampai sini. Untuk mencapai situ memang butuh dialog yang lebih lama, terutama kepada murid tersebut. Nah, 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau kita menjadi manajer. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari tadi yang kita sebutkan, Bapak Ibu coba lihat ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Bapak Ibu bisa tetap hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Menurut Bapak Ibu, posisi guru ini sebagai penghukum, manajer, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau teman? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Wah, yang mana Bapak Ibu? Wah, hormat pada bendera, hukum ya Bapak Ibu. Oh yang itu Bapak Ibu? Buat dasar-dasar. Berarti Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu ya jawabannya. Bentar. Ya betul Bapak Ibu. Kalau yang ini hormat pada bendera, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, jadi saya juga kadang-kadang ya. Apalagi saya di bagian kesiswaan kadang ini tidak efektif. Karena apa? Ini adalah bagian dari penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ini yang betul kita harus lakukan, bahwa kita harus berubah ya Bapak Ibu berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Yang kedua, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi, dan jangan ulangi lagi. Menurut Bapak Ibu apa ini? Ayo. Manajer. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira jadi apa? Yang mana Bu? Ini jadi teman. Oke. Yang sebelah sini. Wah, jadi hati. Kira-kira jadi apa ini Bapak Ibu? Oh, pilihannya lupa. Oke, kita lihat ya. Nah, yang mana Bapak Ibu? Wah, Pak Pandi. Nah, belum. Tadi ini berarti teman, itu pemantau. Kita lihat jawaban Bapak Ibu. Iya, betul Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, betul. Kalau ini
ini adalah kita guru sebagai teman, ya. Artinya, yuk ke anak itu berlaku seperti yang teman gitu ya. Dan kita sebagai prinsip juga. Kalau ini memantau anak di mana nih? Wah, ini kalau melanggar lain sebagainya. Tapi tidak ada konsekuensi dalam hukuman, tapi si anak untuk membuat solusi diberitahu oleh guru tersebut. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Kira-kira ini jadi apa nih? Tidak memakai atribut lengkap, dan ini kata dari gurunya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ini sebagai apa Bapak Ibu? Manager. Oh, luar biasa. Betul Bapak Ibu. Ini sebagai manajer. Kenapa? Bapak Ibu harus tahu si anak ini dibuat berpikir Bapak Ibu. Kenapa? Di sini orang guru tidak langsung menjudge anak bersalah, tapi dia belajar berpikir. Kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi benar-benar di sini guru mengajak anak berpikir dan anak berbicara untuk menemukan solusi tersebut. Dan ini kita akan bisa lakukan seperti itu. Nah, ketahuan jawabannya. Oke. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau ada pernyataan seperti ini, kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kita sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Menurut Bapak Ibu, posisi apa yang di sini? Dan kira-kira siapa yang mengatakan? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Betul. Yang kedua Bapak Ibu, penghukum. Cirinya apa sih? Tidak pernah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini teman. Selanjutnya stiker. Ini biasanya anak SD ya. Pemantau. Selanjutnya, terakhir, ayo, pemantau. Kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Balik ya. Yang pertama, ini betul Bapak Ibu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, itu sebagai penghukum, ini sebagai teman, ini sebagai pemantau, ini sebagai manajer, dan ini sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu, kadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan kadang bisa jadi penghukum, pembuat orang bersalah, teman atau pemantau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, terkait hal yang kita akan bahas, ini mungkin hal yang baru ya bagi Bapak Ibu semua. Jadi di dalam disiplin positif gak ada namanya aturan kelas, adanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau yang namanya peraturan itu akan ada konsekuensi, itu akan berbahasa negatif. Tidak boleh ini, tidak apa dan sebagainya. Kalau berbicara keyakinan itu motivasinya dari diri. Kalau berbicara peraturan motivasinya dari luar. Makanya kalau kita berbicara keyakinan kelas, dan saya juga kemarin alhamdulillah mencoba di kelas saya di kelas 8I untuk mencoba membuat namanya keyakinan kelas. Karena apa? Saya mencoba ke semua kelas, ternyata ada aturan kelas mereka tidak lakukan. Karena apa? Bukan dari diri mereka masing-masing. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Nah ini, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah
dan dari warga kelas dilibatkan sama membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, misalnya tidak terlambat masuk kelas, bahasa positifnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu? Betul ya, itu bahasa positif ya. Apalagi? Melatih disiplin, betul Bapak Ibu. Tidak berbicara kasar, bahasa positifnya kayak gimana Bapak Ibu? Berbicara sopan dan santun. Terkadang kalau kita bahasa negatif, mereka itu akhirnya berpikirannya negatif dan ada konsekuensi hukuman. Kalau berbicara dari intrinsik, artinya berbicara positif, mereka akan melakukan, dan itu adalah kebijakan universal secara norma yang berlaku di masyarakat. Makanya saya buat di kelas itu ditempel ya Bapak Ibu, ya gitu. Ini contoh yang lain saja. Kalau di kelas saya ditempel, dan itu hasil kesepakatan kita bersama murid. Dan perlu nggak, masih ada nggak perlu peraturan kelas? Yang ada itu adalah peraturan sekolah. Kenapa? Lembaga. Kalau keyakinan kelas itu hanya ada di satu kelas tersebut. Nah ini ya Bapak Ibu, kalau peraturan ini bahasanya kayak gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bahasanya singkat aja, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, bahasa keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Jadi bahasanya adalah bahasa positif yang kita bisa langsung tanyakan. Kenapa bahasanya harus positif? Karena sewaktu anak melanggar, kita tidak menjudge mereka, dan bahasa ini juga bisa membuat kita bisa masuk ke ranah apapun. Karena apa? Kesehatan kan akhirnya bisa masuk, bisa narkoba, bisa merokok dan sebagainya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, yang namanya hukuman ya bukan hanya dalam bentuk ya sanksi, tapi penghargaan juga itu adalah hukuman juga. Karena apa? Pengaruh jangka pendek dan ada jangka panjang. Penghargaan juga akan menurunkan kualitas. Jadi anak hanya mengejar target berdasarkan reward yang diberikan oleh guru. Terus juga penghargaan tidak efektif. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan merusak hubungan, dan juga penghargaan juga akan menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan dan bukan dari motivasi dari dalam diri mereka. Jadi anak kalau di kelas beda halnya kalau lomba ya Bapak Ibu ya. Kalau yang berkaitan dengan peraturan kelas, jangan ada reward and punishment, tapi benar-benar dalam diri mereka masing-masing gitu. Karena apa? Kalau mereka berdasarkan rewardnya tidak kita kasih, mereka akan menuntut Bapak Ibu gitu. Nah itu kita harus hati-hati dalam hal tersebut. Nah Bapak Ibu coba cek nih, menurut Bapak Ibu nih, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Oke, coba lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Yang mana konsekuensi? Yang ini konsekuensi atau hukuman? Oh yang kedua? Oh hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Wah luar biasa. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Wah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya hukuman. Nah yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar kejuruan. Hukuman atau konsekuensi? Ayo Bapak Ibu, yang terakhir nih. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Iya. 3 ini disebut hukuman ya Bapak Ibu. Yang kedua ini disebut konsekuensi. Yang juga terakhir itu konsekuensi. Apa yang disebut konsekuensi? Ada kesepakatan dulu Bapak Ibu dengan anak-anak. Dan itu biasanya kalau yang ini kenapa mengelilingi lapangan itu bisa diperbolehkan?
Karena sesuai dengan pelajarannya PJOK. Karena dilatih di basic Bapak Ibu. Makanya konsekuensi itu memang diawali dari sebuah kesepakatan ya Bapak Ibu. Misal ada anak berolahraga nih, telat, terus udah bikin kesepakatan kalau telat silakan push up atau bisa ini, itu kan jadi masalah gitu ya Bapak Ibu. Beda kalau kita misalnya kayak gini, lari mulai di lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah ini bukan Bapak Ibu. Ini oke. Lihat Bapak Ibu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek saja. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus dan anggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Di sini hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau sering dihukum, kebanyakan anak itu akhirnya menyembunyikan sesuatu. Yang selanjutnya konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Di sini ya Bapak Ibu yang paling penting, anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempo. Jadi beda ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi karena memang ada kesepakatan antara murid dan guru tersebut. Nah, apa yang disebut segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu nanti ada videonya ya, Bapak Ibu saya bersama Aska ya, tentang dan beberapa murid saya juga tentang tahap segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, saya ada tahap menstabilkan identitas. Kenapa distabilkan? Karena anak kalau berbuat salah jangan kita just kamu gini dan sebagainya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi dulu tindakan yang salahnya apa. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Makanya ini penting Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan antara guru dan murid. Dan ini kita akan lihat videonya. Bentar Bapak Ibu. Ini keluarnya gimana sih? Full screen. Di mana ya? Nah Bapak Ibu ini ada maaf ya Bapak Ibu. Kedengaran Bapak Ibu? Itu naskah siswa kelas 8 seringkali keuntungannya yaitu Ahmad dengan mengejek hingga memukul ataupun membuli. Oke, kita lihat saja skenario penerapan segitiga restitusi di kasus kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aska, ya, Aska Bapak meminta kamu ke sini kira-kira tahu apa? Nggak tahu. Oke, jadi Aska, Bapak dapat laporan dari beberapa guru bahwa kamu sering membuli anak Abah. Kira-kira itu benar atau enggak? Enggak. Kenapa? Tapi Bapak lihat di laporan itu bahwa kamu sering berkata kasar, sering mengejek. Kira-kira betul yang kamu lakukan benar atau salah? Enggak. Dan apa yang kamu lakukan kepada teman kamu itu kenapa bisa kamu lakukan? Ya awalnya juga. Oh berarti apa yang terjadi tentang beliau sudah? Kenapa kamu lakukan kesalahan? Karena dia mengejek nama saya, nama orang tua saya. Mengejek nama orang tua. Jadi saling ejek dulu ya. Oke. Jadi saling ejek, akhirnya kamu terpancing emosi dan juga membuli dia gitu.
kali saja. Dan yang paling parahnya seperti di mana itu? Iya. Oke. Kamu tahu nggak kalau yang namanya kekerasan fisik, kekerasan verbal itu termasuk pembulian? Oh iya. Berarti kamu sebenarnya sudah sadar ya bahwa itu salah. Tapi kenapa kamu lakukan? Itunya aja sih kan masalah itu. Jadi gak enak. Berarti kamu dalam hati ini kesal sama Allah. Oke. Berarti sebenarnya kamu sadar itu hal yang salah dan Bapak tahu kamu sebenarnya tidak ada niatan. Tapi setidaknya kamu tahu nggak bahwa pembulian itu diawali dari sebuah bercandaan. Dan kenapa kamu lakukan itu? Kesal. Kesalnya apakah hanya keakuan aja atau kamu menilai? Bisa aja dari Terus dari yang apa kamu lakukan itu seringkali kan itu menunjukkan pembulian itu. Nah, menurut kamu kesalahan yang kamu perbuat itu sudah sesuai dengan keyakinan Allah atau bukan? Kamu tahu kan di keyakinan keras bahwa yang namanya membuli itu tidak diperbolehkan dan juga ada di atas sekolah. Artinya itu menurut kamu akan merugikan siapa aja? Berarti orang tua bakal dirugikan karena akan dipanggil siswa tersebut apabila dia fisiknya sampai luka, sampai memar dan juga kelas akan mencobakan. Berarti artinya kamu sudah tahu bahwa hal itu salah. Nah, menurut kamu nih dari apa yang kamu lakukan, kira-kira solusinya seperti apa? sabar. Oke, berarti kamu secara pribadi harus sadar kalau ada orang yang mengejek. Terus apa lagi? Yang harus Jangan membalas teman secara fisik ataupun verbal. Nah, mungkin ini solusi dari Bapak ya. Yang pertama terkait apa yang kamu lakukan. Pertama yang kamu lakukan adalah benar-benar harus minta maaf ke kamu. Terutama karena kemarin kamu sampai membuat apa dulu fisiknya? ini sebenarnya Oh, itu semua. Ya, kalau aku sampai tidak melaporkan orang tua, artinya dia masih bisa menahan hal tersebut. Artinya pertama harus minta maaf. Kedua, yang kedua tidak membolehkan. iya, tidak melakukan kekerasan fisik kembali. Artinya apa yang kamu lakukan itu salah, minta maaf karena tidak mengulangi lagi. Ketiga, Tahan emosi. iya. Artinya setiap perbuatan yang kamu lakukan harus ada konsekuensinya. Ya, dengan apa yang kamu lakukan, nanti mungkin yang awal ini sih peringatan, ya, dan mengharapkan ke depannya terutama teman kamu siapapun itu tidak boleh membuli dan mengharapkan yang terakhir dan teman-teman kamu di kelas itu bisa kamu lindungi, bukan kamu lindungi. Mungkin itu aja dari Bapak, ya. Kalau harapkan ke depannya kamu bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Bagaimana perasaan kamu saat menghadapi rasa pribadi? Awalnya saya duduk karena tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dengan pendekatan sang guru, saya berani mengungkapkan kejujuran saya dan saya tidak merasa dihakimi. Ya itu Bapak Ibu sebuah skenario yang saya buat tentang segitiga eksekusi. Jadi pertama saya stabilkan dulu identitasnya, kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah lakukan hal ini. Cuman hal ini seringkali kita lupa bahwa kita tidak boleh yang pertama itu menjudge mereka terutama dari kesalahan mereka.
Ya, ini juga kita bisa lihat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi bahasa awalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi kata pertama yang kita harus buat adalah yaitu berbuat kesalahan itu wajar. Artinya kalau memang kesalahan itu masih di atas kewajaran, kita harus perbaiki dan identitasnya kita harus jaga gitu, terutama anak kita. Yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah menemui sesuatu yang penting baru. Tidak ada kata-kata ini selanjutnya. Selanjutnya, kita tanyakan nih kesepakatan di kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi setelah itu terakhir kita akan menanyakan hal tersebut. Baik Bapak Ibu, kita akan praktekkan hal tersebut oleh Bapak Ibu guru semua. Dan salah satunya sudah kita akan praktekkan yaitu oleh Pak Pami dan Pak Oman ya. Gitu ya, untuk praktek segitiga restitusi. Maka ke depan aja Bapak Ibu. Ya, ini adalah praktek tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Boleh. Pada hari Sabtu pagi tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekskul wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin pagi dipanggil Pak Komar diminta keterangan. Waktu dan tempat mana sih? Pagi. Gue boleh nama Pagi. Sabtu kemarin kamu tidak ekskul pramuka. Kenapa? Iya Pak, maaf. Soalnya kemarin buru-buru udah dijemput ayah mau piknik ke Australia Pak. Wah, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Bapak juga pasti senang kalau diajak ke Australia sama Pagi. Apalagi tiket gratis Pak. Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sosial? Sekolah. Ya enggak sih Pak. Saya nggak ikut ekskul pramuka tanpa izin. Kami masih ingat gak tentang keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah ya Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan akan kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Jadi harusnya saya minta izin dulu ke pembina pramuka yang datang Pak Komar gitu ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi? Atau bisa saja saya ikut ekskul dulu baru setelah itu saya pergi ke Australia gitu Pak ya. Kalau ketinggalan kereta Pak ya. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Betul? Betul Pak. Insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Nah, ini Pak Pami dan Pak Roman ya mengilustrasikan sebuah segitiga restitusi ya, yang tadi Pak Pami tidak mengikuti ekskul dipanggil oleh Pak Komar dikarenakan tadi bukan kemarin Australia ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau coba gak pakai skenario juga boleh Bapak Ibu. Jadi yang pertama boleh distabilkan dulu emosinya, identitasnya gitu. Ada? Ya Bapak Ibu, jadi itu contoh dan Bapak Ibu bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
terutama dalam kita mengajar berkaitan dengan segitiga restitusi. Ya, terakhir Bapak Ibu penutup, dan alhamdulillah ini penutup ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan lagi buat Ibu semua berkaitan dengan disiplin positif ini. Moga-moga bermanfaat sebagai guru itu pada diri saya sendiri, kepada Bapak Ibu semua, dan kepada anak kita yang ada di lingkungan SMP. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Raden Rizky Ramdhani yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ya buat kita sebagai guru, karena sebenarnya hal-hal ini yang teori ini kita juga sebenarnya di lapangan sudah melaksanakan. Hanya saja kan kalau teori itu kan terstruktur, kalau ini wah kita mah gimana yang ada di lapangan aja. Oh ternyata kalau di teori, oh kalau penghukum oke kita jalankan. Tapi ini benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi ini namanya budaya positif, bukan hanya dengan peserta didik ya, itu khususnya untuk peserta didik, tapi umumnya pada kita sebagai warga satuan pendidikan sekolah, bahwa budaya positif itu harus diterapkan kepada semuanya gitu ya, agar harmonis dan selaras. Terima kasih sekali lagi Bapak Raden Rizky, dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak rekan guru yang sudah mendukung kegiatan ini dari Desiminasi ya. Ini calon guru penggerak, enggak calon lagi ya, harusnya nanti yang akan jadi guru penggerak angkatan keberapa Pak? Angkatan ke-9 ya. Mudah-mudahan ini segala urusannya dilancarkan dan dimudahkan sehingga selesai, dan mudah-mudahan rekan guru yang lain ini juga menjadi inspirasi yang membuat karya yang lebih inovatif lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Iya. Iya benar ya Bu ya. Jadi kita tuh depannya apa atau harus gimana? Ya Bapak Ibu, ya sebaik-baiknya kita dalam mendidik adalah kita bisa menjadi, kadang bisa menjadi teman, bisa jadi apa namanya tuh penghukum juga. Kadang-kadang kita kalau di suatu waktu yang mungkin anaknya udah di level tidak wajar, kita bisa. Tapi yang memang idealnya itu adalah menjadi manajer. Karena apa? Kalau manajer berarti dia bisa mengontrol dirinya sendiri, mengontrol lingkungannya mereka, dan juga mengontrol anak itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang namanya tadi kata dari tersebut, yang namanya kontrol itu tidak bisa oleh guru, tapi oleh anak itu sendiri. Dan saya coba ternyata di beberapa kelas kemarin saya coba berkaitan dengan aturan sekolah, itu saya minta ke mereka itu diajak berpikir, terutama berpikir bagaimana kayak mereka rambutnya gondrong, atribut lengkap, terus berkaitan dengan hal-hal yang lain, itu saya ajak berpikir. Kenapa? Balik lagi, ternyata rambut gondrong, atribut lengkap itu bukan buat kita sebagai guru atau buat siapapun, tapi buat mereka agar mereka nanti di masyarakat menjadi warga negara yang taat sama aturan. Jadi bukan buat kita Bapak Ibu, ternyata buat mereka sendiri. Sewaktu mereka jadi masyarakat yang taat di masyarakat, menjadi misalnya presiden yang taat dan tertib sama aturan, menjadi polisi yang taat dan tertib sama aturan.
Nauzubillah min dzalik, Bapak Ibu. Saya bisa melihat bisa jadi oknum-oknum yang tadi terjadi, ada oknum yang melakukan hal-hal negatif, bisa jadi mereka melakukan itu karena dari SD, SMP, SMA sampai kuliah mereka adalah orang-orang yang sering melanggar aturan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya udah bilang anak-anak, mau kamu rambutnya panjang gak akan ngaruh sama kecerdasan, mau kamu punya atribut bakat gak akan ngaruh sama kecerdasan, mau kamu telat atau enggak gak akan ngaruh sama kecerdasan. Tapi itu balik lagi ke mereka, kalau mereka hidup di masyarakat ada yang mengatur. Itu aja mungkin dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh Bapak Ibu. Kalau mau minum apa tuh? Ya kalau boleh Bapak Ibu sok nanti ngambil, saya bayar. Jangan. Teh kotak aja dia Bapak Ibu ya. Teh kotak boleh. Teh kotak. Ya. Tapi kan tadi aturannya nggak boleh kasih ribut sama manis. Ya, boleh nanti ya Bapak Ibu, saya akan ambil teh kotak. Oh bagus. Ya siapa ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga jadi amalan kita dan jadi amalan Bapak Ibu semua. Dan itu menjadi amalan kita untuk anak kita di SMP. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak hari ini kita akan membuat sebuah langkah baru berkaitan dengan kelas, dan Bapak harapkan ini menjadi sebuah terobosan baru, terutama apa yang kita lakukan di awal. Pernah ada kita namanya aturan kelas, ternyata itu adalah hal yang harus kita lanjutkan dalam bentuk apa? Nah sekarang kita akan membuat yang namanya sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah sebuah komitmen yang kalian harus pahami, bahwa kalau dulu atau awalnya kita namanya peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu artinya bersifat bersifat luar. Artinya gimana? Kalian diajak untuk mematuhi peraturan yang ada dari sekolah atau dari guru. Nah, kalau yang disebut keyakinan kelas adalah sebuah komitmen dalam diri kalian, dan Bapak harapkan itu datang dari diri kalian masing-masing, dan itu Bapak harapkan menjadi komitmen kita sekelas. Dan untuk yang namanya komitmen atau keyakinan kelas ini, bahasanya bahasa positif, bukan bahasa negatif. Contoh, kalau peraturan kelas dilarang menggunakan HP, berarti kalau kata positifnya apa? Contoh, dilarang menggunakan HP sewaktu pelajaran, berarti bahasa positif disiplin menggunakan HP. Ya. Yang kedua, kita lihat nih, kalau di aturan kelas yang pernah kalian buat, dilarang menyebut nama atau mengejek orang lain, berarti bahasa positifnya apa? Saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu kalian nanti kita buat, dan Bapak harapkan itu adalah dari diri kalian masing-masing, dan itu akan kita jadikan komitmen kelas atau keyakinan kelas. Dan ini akan Bapak jadikan sebuah hal yang akan kita tempel di kelas. Mungkin untuk awal bentuknya kayak gini, tapi Bapak akan buat ditempel di sana, ya, dalam bentuk nanti yang lebih besar ya. Nah, oleh sebab itu Bapak sudah membawa ya ini yang namanya sticky note. Jadi kalian nanti tuliskan hal yang berkaitan dengan aturan kelas, tapi diturunkan jadi bahasa positif, yaitu keyakinan kelas. Karena Bapak lihat ternyata beberapa dari kalian itu terkait aturan kelas itu, nah sekarang kayak lagi minum,
Nah, berarti kalau nanti ada keyakinan kelas meminta izin sewaktu atau makan atau minum, meminta izin sewaktu keluar ke kelas. Kenapa ini kita lakukan? Agar kita disiplin, terutama dalam melakukan aktivitas di kelas. Bisa dipahami? Oke, kita mulai dengan membagikan ini. Silakan alat tulisnya semua, ya. Dan nanti kalian silakan tempelkan di sini. Semua di sini. Oke? Bisa dipahami? Oke, mulai dari sekarang. Untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, boleh diperhatikan. Di sini sudah ada beberapa hal yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang pertama, saling menghargai dan saling menghormati. Yang kedua, rajin, saling menyayangi dan juga solidaritas. Yang kedua, disiplin menggunakan handphone, saling menghargai dan menghormati itu mirip, dan juga bertutur kata dan sopan santun. Yang ketiga, mengikuti KBM dengan baik, rajin melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya, menggunakan atribut lengkap, dan juga menggunakan gadget dengan bijak. Nah, di sini Bapak harapkan keyakinan kelas ini akan menjadi sebuah komitmen kita di kelas, apalagi kalian yang sudah lakukan, itu akan kita jadikan keyakinan kelas. Artinya apa? Itu sudah menjadi kesadaran diri kalian masing-masing. Dan Bapak harapkan sesudah dari ini beres, itu akan dibuat semacam dibuat kayak seperti ini ya. Nanti kita tempelkan dan jadi sebuah keyakinan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti sesudah ini Bapak akan minta kalian tanda tangan semua untuk menyetujui tentang keyakinan kelas. Bisa dipahami? Bisa.